secara sepintas IF bila dilakukan secara teratur terkesan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Apa benar, Dok? Iya, jadi itu tuh gini, kalau untuk di kedokteran tuh ya, di kedokteran itu tuh kayak yang too good to be true gitu. Kalau ada, biasanya dokter itu sifatnya apa, skeptis kalau ada obat yang ini obatnya bisa segala macam nih. Ada obat tradisional, obat herbal, atau obat baru yang bisa segala macam penyakit gitu. Makanya di filosofi tentang 9 level IF itu, kita tuh sebagai seorang muslim itu, kita tuh enaknya dapat bocoran gitu. Ya, dari tuntunan Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa sebenarnya puasa ini tuh didesain sama pencipta, sama Allah yang maha pencipta, disesuaikan sama fungsi kerja daripada tubuh kita. Ya, bocoran tuh kayak gini, yang paling gampang tuh bocorannya kayak gini. Di dunia kedokteran itu ada 2 macam dry fasting. Dry fasting yang namanya hard dry fasting sama soft dry fasting. Dry fasting itu yang nggak makan, nggak minum. Nah, yang nggak makan, nggak minum itu ada 2. Yang hard itu sama sekali nggak ketemu air, nggak mandi, nggak gosok gigi selama menjalankan puasa intermittent yang dry fasting. Kalau yang soft itu nggak minum air putih, nggak minum apa-apa, nggak makan apa-apa, tapi masih boleh mandi, masih boleh gosok gigi, masih boleh ketemu air gitu. Di kedokteran itu ada perbedaan pendapat, mana yang lebih bagus, yang soft dry fasting atau yang hard dry fasting. Kalau buat seorang muslim tuh gampang banget, itu tuh nggak usah diteliti. Nggak mungkin sama Allah disuruh orang melaksanakan puasa nggak usah wudhu, nggak usah mandi, nggak usah mandi besar, nggak usah wudhu selama menjalankan puasa, kan itu nggak mungkin. Kalau itu bagus pasti udah diperintahkan selama puasa jangan wudhu, jangan mandi supaya manfaat kesehatannya bagus. Tapi kan orang yang Rasul tuh menjalankan puasa sunnah, tapi Rasul wudhu, Rasul mandi gitu kan. Berarti itu bocoran dari Allah bahwa yang hard dry fasting itu sebenarnya nggak terlalu banyak manfaatnya dibandingkan yang soft dry fasting. Itu tuh nggak perlu pakai penelitian macem-macem. Orang Islam itu tinggal, oh ya udah, nggak mungkin lah orang puasa terus nggak wudhu, nggak sholat gitu, hanya tayamum gara-gara mau menjalankan puasa. Nah, itu tuh contoh kita tuh dapat bocoran. Kemudian hadisnya hadis riwayat Muslim. Sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit, dan puasa adalah obat. Itu tuh kata-kata puasa adalah obat tuh disandingkan sama gudang penyakit. Jadi seolah-olah tuh kan kata-kata Rasul yang mengatakan bahwa puasa itu kok ya bisa segala macam penyakit, ya namanya juga gudang penyakit. Perut, sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit. Itu dalam satu kata, belum selesai kalimatnya. Dan puasa adalah obat. Berarti puasa itu dihubungkan dengan gudang penyakit tadi. Jadi kita tuh nggak aneh kalau misalnya kalau kita puasa kok banyak sekali penyakit yang bisa diperbaiki gitu. Dan itu tuh nanti akan ditunjang sama penelitian demi penelitian. Yang makanya masuk ke intermittent jurnal paling bergengsi, New England Journal of Medicine, efek puasa terhadap kesehatan, terhadap anti-aging, dan bahkan saking banyaknya manfaatnya direkomendasikan agar si program puasa ini tuh jadi kurikulum untuk seluruh tenaga kesehatan. Jadi kalau saya sih nggak kaget gitu kalau misalnya kok aneh banget nih puasa kayak segala macam penyakit bisa. Memang Rasulnya pesannya gitu kok gitu ya. Puasa adalah obat penyakit, perut adalah sumber penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit, dan puasa adalah obat. Jadi dari situ aja kita tuh nggak terlalu heran gitu ya. Terus juga filosofi bahwa filosofi yang pertama bahwa yang namanya kesehatan itu tuh kan nikmat terbesar sesudah nikmat iman. 2 nikmat terbesar yang dibahas sama Rasul dari jutaan nikmat yang kita terima dari Allah itu cuma nikmat keimanan nomor 1, nomor 2 nikmat kesehatan. Makanya nikmat keimanan dan kesehatan itu prinsipnya harus sama, harus mudah, harus murah, harus alami, harus punya banyak manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Si puasa itu kan mudah, semua orang tuh bisa. Makanya Allah menciptakan hormon lapar itu cuma 1, hormon kenyang tuh ada 7 gitu ya, yang sekarang udah ketemu. Itu tuh menunjukkan bahwa orang tuh bisa nahan lapar karena hormon lapar tuh cuma 1. Sementara orang tuh seharusnya tidak membiarkan dirinya kekenyangan karena sama Allah udah diciptakan 7 hormon kenyang gitu. Ya, dan Allah tuh mewajibkan puasa itu untuk orang Islam dan orang umat-umat sebelumnya. Telah
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu. Gak mungkin sesuatu yang berbahaya itu diwajibkan. Bahkan kalau Allah mewajibkan sesuatu tuh pasti itu tuh manfaatnya banyak. Dan puasa itu kan sangat mudah. Orang miskin tuh bisa puasa. Kalau ada manfaat kesehatan yang hanya diperoleh pakai obat-obat yang mahal, berarti nikmat kesehatan tuh bukan nikmat terbesar gitu. Kalau nikmat terbesar tuh harusnya semua tuh gampang, kayak mau melihara iman tuh nggak usah orang miskin, orang kaya tuh bisa semuanya ngerjain semua petunjuk untuk menjaga imannya gitu. Untuk menjaga kesehatannya juga sama. Kalau ada, ini ciri-cirinya aja, kalau ada aturan makan, aturan sehat, aturan suplemen yang mahal-mahal, itu yang melanggar prinsip yang hanya bisa dikerjakan sama orang pinter, sama orang kaya, sama orang berpendidikan tinggi, dan tidak alami, sulit, itu pasti bukan metode pengobatan yang islami atau metode pengelolaan kesehatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tadi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada anehnya kalau misalnya puasa ini sepertinya menyembuhkan banyak sekali penyakit. Karena yang sudah diketahui di dunia kedokteran tuh itu yang nanti dalam bentuk video-video. Tapi nanti mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi ada manfaat lagi puasa yang baru ketahuan di dunia kedokteran. Contohnya gini, dulu tuh autofagi stem cell itu baru ketahuan berapa puluh tahun terakhir. 100 tahun yang lalu tuh nggak ada yang bahas tentang stem cell, autofagi, manfaat growth hormone. Tapi ketika ketemu stem cell-nya, ternyata puasa juga bisa memperbaiki stem cell. Padahal dulu sebelum stem cell-nya ketemu, belum ada istilah stem cell, belum ada istilah autofagi, nggak ada yang menghubungkan puasa sama autofagi. Orang autofagi aja istilahnya belum ketemu. Nah, tapi ketika si autofagi ketemu, tiba-tiba orang mau nyelidiki gimana sih efek puasa terhadap autofagi. Ternyata puasa itu meningkatkan aktivitas autofagi, meningkatkan aktivitas stem cell, meningkatkan growth hormone, yang istilahnya aja baru ketemu berapa puluh tahun terakhir gitu. Jadi mungkin itu buat saya jawabannya panjang, soalnya itu sangat penting buat difahami untuk memahami filosofi dari 9 level puasa intermittent ini gitu.